Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi mengenai kontrol sebagai otoritas ilegal. Perkenalkan, nama anggota dari kelompok 4 yang pertama saya sendiri, Yuniar Husnul Khotimah. Yang kedua ada teman saya Tiara Wilda, dan yang ketiga ada Uswatu Nasila. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas 5 materi. Yang pertama ada standarisasi dan formalisasi, yang kedua ada pembagian kerja, yang ketiga ada hierarki otoritas, yang keempat ada profesionalisasi, dan yang terakhir ada dokumentasi tertulis. Nah, untuk materi standarisasi dan formalisasi itu akan saya sampaikan, sedangkan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Tiara Wilda dan Mbak Uswatun. Di sini saya akan membahas mengenai standarisasi. Standarisasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu standar yang didefinisikan sebagai standar dokumen. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata standar merupakan suatu dokumen yang berisikan pernyataan mengenai suatu persyaratan yang disusun berdasarkan konsekuensi berbagai pihak yang berkepentingan dan yang telah disetujui oleh lembaga secara bersama-sama. Nah, tujuan dari adanya standarisasi ini menyesuaikan perkembangan global. Dengan demikian, tujuan ini akan menjadi sangat beragam sesuai dengan persoalan yang akan diatasi. Tujuan dari standarisasi sendiri yang pertama adalah adanya kesesuaian dengan tujuan, dapat digunakan sebagai alat untuk bertukar. Yang ketiga, dapat mengurangi hambatan dalam kegiatan perdagangan. Yang keempat, sebagai alih teknologi. Yang kelima, dapat melestarikan lingkungan. Yang keenam, dapat menjaga keamanan serta keselamatan dan juga kesehatan. Yang ketujuh, dapat memberikan manfaat pemberdayaan kepada sumber daya. Dan yang kedelapan, komunikasi serta pemahaman dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adanya pengendalian keanekaragaman. Setelah itu saya akan membahas asas-asas yang ada pada standarisasi. Asas pada standarisasi itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada asas manfaat. Dalam asas manfaat ini, pelaksanaan standarisasi harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua ada asas konsensus dan tidak memihak. Nah, maksudnya dalam asas ini, cara memberikan kesempatan pada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapatnya dan mengakomodasikan kesepakatan tersebut secara konsekuensi. Yang ketiga, ada asas transparan dan juga ada asas terbuka. Maksud dari asas ini adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak agar dapat berpartisipasi. Yang keempat, ada asas efektif serta relevan, yaitu memperhatikan berbagai kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta tetap memperhatikan waktu penyelesaiannya. Yang kelima ada asas koheren. Dalam asas koheren ini, pelaksanaannya mengikuti perkembangan internasional supaya mendapatkan hasil yang harmonis. Selanjutnya ada asas dimensi pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya harus mengutamakan kepentingan nasional dengan tujuan mencapai pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah asas kompeten dan teratur. Maksudnya asas yang dijalankan tersebut harus tetap berkompeten dan berjalan secara teratur. Selanjutnya saya akan membahas manfaat yang ada dalam standarisasi. Manfaat dalam standarisasi yaitu dapat memperlancar transaksi perdagangan, baik transaksi domestik, internasional, dengan cara menghilangkan hambatan teknis yang ada dalam perdagangan. Yang kedua, dapat membantu mempercepat diseminasi sistem manajemen, teknologi, serta inovasi, khususnya bagi pengusaha kecil menengah di kawasan negara berkembang. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing pembisnis. Dan yang terakhir, dengan standarisasi ini dapat memfasilitasi penilaian dan juga pembuktian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam standarisasi, yaitu prinsip yang utama itu ada 5. Yang pertama prinsip reusability, yang kedua ada prinsip inform, yang ketiga ada prinsip accelerate, yang keempat ada reduce, dan yang kelima ada improve. Jadi saya akan menjelaskan prinsip standarisasi
secara mendetail satu persatu. Dalam prinsip reusability ini, prinsip yang dapat membangun sistem secara fleksibel sehingga bisa digunakan dalam kegiatan pemerintahan dalam berbagai tingkat. Yang kedua ada prinsip inform. Prinsip inform ini merupakan prinsip dalam standarisasi yang dapat memberikan informasi yang sangat lengkap, yang terstandarisasi mengenai suatu lembaga pemerintahan yang ada pada daerah setempat dan juga berfungsi untuk kepentingan masyarakat luas maupun masyarakat yang ada pada kalangan bisnis. Yang ketiga ada prinsip accelerate. Prinsip ini merupakan prinsip yang bisa membangun sistem hemat waktu dalam setiap proses transaksi maupun setiap proses kerjasama yang dilakukan secara rutin. Yang keempat ada prinsip reduce. Prinsip reduce ini merupakan prinsip yang membangun suatu sistem dengan tujuan mengurangi biaya yang tidak terlalu penting. Jadi dalam prinsip ini kita itu bisa memilah-milah mana prioritas yang harus kita didahulukan dan mana yang bukan, mana yang perlu mengeluarkan pengeluaran uang yang banyak karena menyesuaikan dengan kebutuhan prioritasnya. Nah, dalam prinsip ini dapat menunjukkan transparansi biaya dan juga meminimalisasi kesalahan pada saat kegiatan transaksi. Yang kelima ada prinsip improve. Prinsip improve ini merupakan prinsip yang membangun suatu sistem dengan tujuan meningkatkan pelayanan pada kalangan masyarakat, pembisnis, lembaga pemerintah, serta dapat meningkatkan peran masyarakat dalam negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai formalisasi. Formalisasi sendiri merupakan suatu organisasi yang merujuk pada sejauh mana pekerjaan organisasi itu distandarisasikan. Formalisasi sendiri merupakan tingkat yang membahas mengenai tingkat peraturan, prosedur, instruksi, serta komunikasi. Jadi dalam formalisasi ini tuh berupa tahapan-tahapan atau prosedur maupun tata cara dalam suatu organisasi yang distandarisasikan. Nah, formalisasi ini juga merujuk pada berbagai peraturan, prosedur, serta dokumentasi tertulis yang menguraikan setiap hak dan tanggung jawab para karyawan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya formalisasi pada suatu organisasi. Nah, faktor yang pertama itu yang mempengaruhi ada jenis keterampilan. Mengapa jenis keterampilan mempengaruhi tinggi rendahnya formalisasi? Karena keterampilan ini akan melihat seberapa besar sih keterampilan yang dimiliki karyawan. Jadi semakin tinggi keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan, maka akan semakin rendah formalisasinya. Maksudnya akan semakin rendah seperti memberi prosedur, tata cara, karena karyawan sendiri sudah mempunyai kesadaran, mempunyai keterampilan yang lebih dalam menjalankan setiap tugas yang telah diberikan tersebut. Nah, yang kedua ada tingkat organisasi. Jadi dalam tingkat organisasi ini, semakin tinggi tingkatan pada suatu organisasi, maka akan semakin rendah formalisasinya. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan di bagian produksi seperti lebih diformalisasikan daripada pekerjaan pada bagian penjualan atau penelitian. Contoh implementasi dalam formalisasi ini dalam organisasi pemerintahan itu seperti adanya pedoman kebijakan, kerangka acuan kerja, manual prosedur, bahan organisasi, petunjuk teknis pengevakuasian, serta peninjauan ulang program. Terima kasih penjelasan materi ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara Albilda dan Uswatu Nazila. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pembagian kerja, spesialisasi kerja dan hierarki otoritas. Pembagian kerja menurut Hasibuan tahun 2005 halaman 30 dalam Hartono dan Rotinsulu tahun 2015 halaman 910. Pembagian kerja adalah suatu proses pengelompokan pekerjaan yang memiliki kesamaan. Pada dasarnya pembagian kerja ini memudahkan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaannya.
Dan dengan adanya pembagian kerja ini, seseorang dapat mengasah keterampilan yang dimilikinya, sehingga akan berpengalaman pada bidangnya masing-masing. Kemudian menurut Amrita Sutriyadi Ningharjanti tahun 2012 halaman 3 dalam pelaksanaan pembagian kerja terdapat beberapa hal yang meliputi waktu pelaksanaan pembagian kerja dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembagian kerja. Waktu pelaksanaan pembagian kerja ini itu perlu dilakukan pada waktu yang tepat, dan setiap lembaga pasti sudah memiliki waktu tertentu untuk melaksanakan pembagian kerja. Dengan adanya perencanaan waktu pembagian kerja juga pada lembaga, dalam pelaksanaan pekerjaannya karyawan sehari-hari dapat teratur dan terlancar. Kemudian hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pembagian kerja ada 4. Yang pertama, penempatan karyawan yang tepat. Dalam penempatan karyawan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan tersebut. Yang kedua, ada rincian aktivitas. Dalam pembagian kerja harus memperhatikan rincian aktivitas dan alur kerja, sehingga karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dan terhindar dari karyawan yang bekerja tanpa arahan. Yang ketiga, ada beban kerja. Beban kerja yang merata bukan berarti setiap karyawan jumlah tugasnya harus sama. Yang keempat, ada penciptaan sistem informasi manajemen. Untuk meningkatkan efektivitas kerja, maka diciptakan sistem informasi manajemen ini agar dalam pengawasan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian ada kendala-kendala pelaksanaan pembagian kerja dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Menurut Amrita Sutriyadi Ningharjanti tahun 2012 halaman 5, kendalanya yaitu ada karyawan yang menolak pembagian tugas karena merasa sulit. Kemudian timbul pandangan teritorial imperatif. Pandangan teritorial imperatif artinya karyawan merasa tidak mengetahui pekerjaan karyawan lain, sehingga karyawan yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, tetap tidak mau membantu pekerjaan karyawan lainnya. Kemudian, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, terdapat upaya-upaya. Upayanya adalah yang pertama dilakukan pelatihan dan pengarahan kerja supaya dapat meningkatkan kemampuan karyawan. Yang kedua, ada meningkatkan kerjasama supaya karyawan tidak lagi memiliki pandangan teritorial imperatif. Kemudian ada spesialisasi kerja. Menurut Mulyani, Paramita, dan Fattaroni tahun 2016, istilah yang digunakan untuk menjelaskan sampai tingkat apa pekerjaan dalam organisasi dipisah-pisah. Pemimpin biasanya memusatkan perhatian pada 2 macam bentuk spesialisasi, yaitu spesialisasi menurut pekerjaan. Artinya, spesialisasi berupa mendistribusikan pekerjaan kepada individu-individu atau kelompok. Yang kedua, ada spesialisasi menurut departementasi, berupa menciptakan unit-unit kerja yang dipimpin oleh kepala unit. Selanjutnya, ada hierarki otoritas. Menurut Robbins tahun 2003 halaman 429 dalam Sutanto dan Johan
tahun 2006, otoritas adalah suatu bentuk kekuasaan yang pada organisasi. Hak untuk mengatur bawahan termasuk ke dalam otoritas seorang pemimpin, maka otoritas tersebut memberikan hak untuk membatasi pilihan dan perbuatan yang dilakukan bawahan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang profesionalisasi. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, kata profesionalisasi berasal dari kata profesi. Sedangkan dalam dunia pendidikan, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang disesuaikan dengan prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Dokumen tertulis. Dokumentasi tertulis dapat diartikan sebagai informasi tertulis tentang suatu kejadian baik bentuk cetak maupun elektronik dengan format penulisan dan etika yang sesuai. Menurut Endang dan kawan-kawan dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 191, dokumentasi tertulis biasanya disimpan dengan sistem pengarsipan. Arsip dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu ada arsip tidak penting, arsip biasa, arsip penting, arsip virtual, dan arsip rahasia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.